Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Saya memohon saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Ketika seorang Presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil. Presiden Prabowo Subianto membuat gempar jagat pilkada serentak 2024. Ia secara terang-terangan dan memohon kepada masyarakat untuk memilih Ahmad Lutfi Taj Yassin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Permohonan itu disampaikan langsung melalui rekaman video yang ditayangkan dalam akun Instagram Ahmad Lutfi pada 9 November 2024. Dalam tayangan tersebut, Prabowo mengawali pernyataannya sebagai Presiden Indonesia yang telah dilantik MPR RI. Manuver Prabowo yang menjadi promotor peserta pilkada itu menuai respons yang beragam. Sebagai presiden, sejatinya Prabowo milik semua kalangan. Ia dinilai tidak pantas memberikan keberpihakan kepada salah satu kandidat pilkada. Apalagi saat berpidato dalam penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional pada 24 Agustus 2024, Prabowo Subianto berjanji tidak akan melakukan intervensi dalam urusan pilkada. Tentang pilkada, sudah, pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Enggak ada urusan, silahkan. Enggak ada intervensi. Saya jamin enggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip tolong ini jadi ini enggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Ajakan dan permohonan Prabowo Subianto kepada masyarakat Jawa Tengah untuk memilih Ahmad Lutfi Taj Yassin itu mengundang reaksi anggota DPR RI. Salah satunya disampaikan Deddy Sitorus. Menurutnya, Prabowo Subianto telah menurunkan derajatnya dari seorang presiden menjadi juru kampanye dalam pilkada. Ia mengaku kehilangan harapan bahwa hajat politik tingkat daerah tahun ini akan berlangsung jujur dan adil. Merespons riuhnya komentar terkait langkah politik yang dijalankan Prabowo Subianto, pihak istana segera memberikan dalih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan ajakan Prabowo itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menegaskan tidak ada aturan yang melarang Prabowo melakukan itu. Dalam Pilgub Jawa Tengah 2024, pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin diusung 9 partai politik, dan salah satunya adalah Gerindra. Didukung koalisi gemuk, paslon dengan nomor urut 2 itu melawan Andika Prakarsa, Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan. Siapa kuat di antara mereka? Berikut adalah potret survei Pilgub di Pulau Jawa antara pasangan calon yang didukung Prabowo Subianto dengan para rivalnya. Pilgub Jakarta. Ada 3 pasangan calon yang maju dalam Pilgub Jakarta tahun ini. Mereka adalah Ridwan Kamil Suswono yang diantaranya dijagokan Gerindra, Dharma Pungrekun Kunwardana dari jalur Pesorangan, dan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis pada 13 November 2024, elektabilitas Pramono Rano menempati posisi pertama dengan perolehan 46%. Lalu Ridwan Kamil Suswono 39,1%.
dan Darmapungrekun Kunwardana 9,8%. Sebelumnya, LSI Deni JA merilis hasil survei yang berpihak kepada Ridwan Kamil Suswono dengan elektabilitas 37,4%. Kemudian Pramono Rano 37,1% dan Darmapungrekun Kunwardana 4%. Sementara Poltreking Indonesia yang merilis hasil survei pada 24 Oktober 2024 menempatkan Ridwan Kamil Suswono di posisi puncak dengan perolehan 51,6%. Sedangkan elektabilitas Pramono Anung Rano Karno tercatat 36,4% dan Darmapungrekun Kunwardana mengumpulkan 3,9%. Pilgub Banten. Ada dua pasangan calon yang berlaga dalam Pilgub Banten 2024. Mereka adalah Airin Rahmidiani Ade Sumardi yang diusung Golkar dan PDI Perjuangan, lalu Antresoni Ahmad Dimyati yang diusung Gerindra, PKS, Demokrat, dan sejumlah partai lain. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang dirilis pada 18 Agustus 2024, elektabilitas Airin Ade sangat dominan dengan raihan 73,7%. Sedangkan duet Andra Ahmad terbenam dengan perolehan angka yang minim, yakni 12,2%. Pilgub Jawa Barat. Berdasarkan pemotretan sejumlah lembaga survei, hingga saat ini peta politik Pilgub Jawa Barat tidak banyak berubah. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur yang bertengger di posisi puncak elektabilitas masih ditempati Deddy Mulyadi, Herwan Setiawan. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis 14 November 2024, pasangan calon yang diantaranya diusung Gerindra itu unggul dengan perolehan 65%. Di posisi kedua ada Ahmad Syaiqo Ilham Habibie dengan raihan 9%. Lalu Cece Wiradinata Ronald Surapraja 4,6%. Dan Acep Adang Kitalis Dwi Natarina 4,1%. Pilgub Jawa Tengah. Ada dua pasangan calon yang tempur memerebutkan kursi gubernur wakil gubernur Jawa Tengah. Mereka adalah Ahmad Lutfi Tajiasin yang diusung Gerindra bersama 8 partai politik lain dan Andika Prakarsa Hendrar Prihadi yang hanya diusung PDI Perjuangan. Siapa kuat? Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dirilis pada 4 November 2024, elektabilitas Andika Hendi unggul dengan 28,8%. Sedangkan Ahmad Lutfi Tajiasin 28,1%. Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting pun, pasangan Andika Hendi berada di posisi pertama dengan elektabilitas 48,1%, sementara Ahmad Lutfi Yasin 47,5%. Hasil berbeda disodorkan LSI Deni JA yang menempatkan Ahmad Lutfi Yasin di peringkat 1 dengan perolehan 46,8%. Sedangkan Andika Hendi 28,2%. Pilgub Jawa Timur. Berbeda dengan provinsi-provinsi lain, calon gubernur yang maju dalam Pilgub Jawa Timur semuanya perempuan. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluk Nur Hamidah. Berstatus petahana, Khofifah kembali berpasangan dengan Emil Dardak dan mendapat dukungan dari banyak partai politik, salah satunya Gerindra. Sedangkan Tri Risma Harini yang diusung PDI Perjuangan bergandengan dengan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Adapun Luluk Nur Hamidah maju bersama Lukmanul Hakim dengan membawa tiket dari Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan survei LSI Deni JA yang dirilis pada 12 November 2024, elektabilitas Khofifah Emil meninggalkan jauh para rivalnya, yakni 67%. Di posisi kedua ada Risma Hans dengan 19,1% dan Luluk Lukmanul Hakim 2,1%.